warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Insinyur Ambal Pratuningrum MSc PhD sebagai fasilitator DES 18. Yang kami hormati Ibu Lala Maula sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awan Wardiansah. Saya menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Monta, lebih kurang baru 1 bulan saya di SMK Negeri 1 Monta. Di samping kiri kanan ini hadir rekan-rekan kami, Bapak Wakasek, dan juga Ketua Jurusan Agribisnis Ternak Unggas, serta teman-teman yang menjadi guru produktif di Agribisnis Ternak Unggas. Jadi kami menyampaikan proposal gagasan kami mengenai SMK 1 Monta. Pertama, kami akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan sekolah kami. Yang pertama, visi adalah terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan kejuruan yang berkarakter dan berbudaya kerja dengan berlandaskan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan SMK yang mandiri, terampil, berjiwa entrepreneurship, dan siap bekerja di IDUKA. Sedangkan misi kami adalah penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan IDUKA atau link and match. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dan hubungan kemitraan dengan IDUKA. Yang keempat, meningkatkan sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK. Yang kelima, menghasilkan tamatan yang profesional sebagai tenaga kerja yang kompeten dan wirausaha yang sukses. Sedangkan tujuannya adalah pertama, SMK 1 Monta berharap yang pertama adalah mendorong peningkatan kualitas pendidikan kejuruan sesuai dengan bidang keahlian yang dikembangkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan kejuruan SMK sesuai dengan standar IDUKA sehingga menjadi pusat keunggulan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dari prasyarat teknis fasilitas pendidikan kejuruan oleh pengguna dan pengelola SMK sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Dan yang terakhir adalah membangun citra baru SMK dengan menciptakan proses pembelajaran praktik kejuruan yang berkualitas sehingga dapat menjadi sekolah penggerak bagi pengembangan SMK lainnya dengan kebutuhan IDUKA. Jadi kami perlu jelaskan bahwa SMK 1 Monta ini terletak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Bu. Kami berada di wilayah selatan dari Kabupaten Bima, di mana di sini potensinya adalah di bidang agribisnis, ternak unggas, dan dominansia. Kemudian kondisi aktual dalam pencapaian program pengembangan SMK menjadi pusat keunggulan dilakukan secara holistik yang mencakup pertama adalah keterlibatan IDUKA yang menyeluruh dalam pengembangan SMK, guru berkapasitas dan bersertifikat yang diakui oleh IDUKA. Jadi guru-guru kami yang ada di jurusan agribisnis ternak unggas ini, alhamdulillah 4 orangnya adalah bersertifikat LSPP 1, kemudian 2 orangnya memiliki sertifikat industri. Kemudian yang ketiga adalah SMK memiliki sarana dan prasarana yang standar IDUKA. Walaupun sekolah kami kecil, tapi kebutuhan untuk standarisasi industri itu meskipun sedikit, tapi kami memilikinya. Kemudian yang keempat adalah memiliki rekam jejak tingkat penyerapan lulusan IDUKA. Yang jadi untuk penyerapan IDUKA ini selama ini adalah lebih ke penyerapan di lokal-lokal, industri lokal di sekitar Kabupaten Bima. Nah, kami mau mengembangkan lagi ke Jepang karena kami akan melaksanakan MOU dengan salah satu perusahaan Jepang, di mana nanti anak atau peserta didik kami yang alumni dari agribisnis ternak unggas dan agribisnis ternak ruminansia, insya Allah nanti akan kami berangkatkan ke Jepang. Di sana mereka akan bekerja di sektor-sektor yang sesuai dengan jurusannya. Kemudian berikutnya adalah SMK menjadi rujukan antara lain model pembelajaran peserta didik, pelatihan pendidik, dan tenaga pendidikan. Jadi
untuk yang ada di Kabupaten Bima, alhamdulillah sekolah kami menjadi tempat untuk pelatihan bagi guru dan siswa lainnya yang jurusannya sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah kami. Nah, hasil yang kami harapkan yang pertama adalah kami ingin mengembangkan kurikulum bersama IDUKA. Jadi jika diberi kesempatan untuk mendapatkan SMKPK ini, kami ingin mengembangkan kurikulum bersama IDUKA. Karena pertama kami baru saja mendaftar IKM implementasi kurikulum merdeka dengan mandiri berubah, sehingga kami membutuhkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan IKM ini. Kemudian peningkatan presentasi guru yang bersertifikat, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa ada 4 orang guru LSPP 1 dan 2 orang guru sertifikat industri. Kami mengharapkan nanti kami akan kirim lagi beberapa guru untuk memiliki sertifikat seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga nanti kompetensi guru itu lebih merata, sehingga nanti jika kompetensi guru merata, insya Allah nanti akan imbasnya kepada kompetensi siswa yang lebih baik. Kemudian ada nanti pelatihan guru dan kepala SMK, jadi bisa saja nanti industri yang kami undang datang ke sini, ke sekolah kami, atau guru-gurunya yang akan berangkat magang, baik itu melalui skema upskilling, reskilling maupun skema-skema lainnya. Kemudian sarana prasarana yang sesuai kebutuhan IDUKA, kemudian presentasi lulusan tersebut IDUKA, lulusan minimal kami adalah 60% untuk wilayah lokal di NTB khususnya. Jadi peningkatan ini mudah-mudahan nanti bisa ke 80% setelah nanti kami bekerja sama dengan industri dari Jepang. Kemudian adanya rencana pengembangan dan berkelanjutan sesuai dengan pusat unggulan atau Center of Excellence, termasuk pengembangan pelatihan pusat unggulan. Yang kedua adalah terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dari prasyarat teknis fasilitas pendidikan kejuruan oleh pengguna dan pengelola SMK sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Dan yang ketiga adalah membangun citra baru SMK dengan menciptakan proses pembelajaran praktek kejuruan yang berkualitas. Ya, kami di sini punya kekurangan karena di sekitar lokasi ini ada SMA sebagai mungkin dalam hal ini pesaing kami dalam mendapatkan peserta didik. Kemudian di sini kami siswa-siswa atau masyarakat yang ada di sekitar sini belum terlalu merasakan manfaat adanya SMK. Makanya terobosan kami adalah bagaimana bekerja sama lebih luas dengan IDUKA yang lebih bersifat berskala nasional dan internasional. Kemudian gagasan perubahan, pertama, potensi kami memiliki lahan untuk pengembangan pembelajaran yang cukup luas. Kemudian wilayah Kecamatan Monta memiliki potensi di bidang peternakan, khususnya ternak yang ayam broiler dan pengembangan sapi potong. Jadi untuk kebutuhan ibu kota Jakarta, kalau di NTB ini pusatnya ya dari Monta sini, dari Kecamatan Monta, di mana sekolah kami berdiri. Jadi sangat cocok jurusan agribisnis ternak unggas dan agribisnis ternak ruminansia berada di sekitar wilayah Monta ini. Termasuk kemarin pada saat Idul Adha itu lebih kurang 4.000 sapi dari Monta ini yang dikirim ke Jakarta atau ke Jabodetabek. Yang ketiga adalah komitmen pimpinan seluruh lembaga SMK 1 Monta dalam upaya meningkatkan layanan fasilitas melalui perbaikan mutu berkelanjutan. Kemudian potensi kolaborasi dengan pihak lain adalah kolaborasi dengan dunia kerja untuk mendukung pencapaian mini factory dan perbaikan sistem pembelajaran atau pelatihan. Kemudian kolaborasi dengan lulusan milenial untuk membangun kepercayaan publik terhadap bidang agribisnis dan agri-teknologi. Kami memiliki kandang yang bisa menghasilkan ayam sekitar 500 ekor, 500 dengan kapasitas 500 ekor, di mana hasil lebih kurang dalam 1 bulan ketika proses produksi selesai. Kami mengolah ayam tersebut menjadi nugget ayam, kemudian sosis ayam dan roti sosis yang kami jual ke warga sekolah sendiri maupun ke masyarakat. Dan alhamdulillah mendapatkan antusias dari masyarakat dalam ini untuk daya belinya lumayan luar biasa untuk jurusan ATU dan ATR ini.
Kemudian kolaborasi dengan pemerintah pusat baik di bidang pendidikan, bidang investasi dan permodalan. Ya, ini salah satunya di bidang pendidikan adalah misalnya dengan mendaftarkan upskilling dan reskilling bagi guru-guru yang ada di SMK 1 Bontang. Kemudian pengembangan sumber daya dan keahlian yang nanti akan kami tuangkan dalam rencana anggaran biaya, yaitu adalah kami merencanakan nanti peta jalannya ini termasuk adalah revitalisasi sarana dan prasarana, workshop implementasi kurikulum merdeka. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa kami ini baru tahun pertama menyelenggarakan IKM, jadi guru-guru kami masih memiliki keterbatasan dalam bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian ada nanti rencananya penguatan kerjasama sekolah dengan industri. Jadi walaupun sekolah kita sudah beberapa memiliki IDUKA, yaitu PT Mitra Sinar Jaya, kemudian PT Duta Makmur Citra, dan PT UD Aneka Unggas. Jadi kami ingin mengembangkan lagi bagaimana kolaborasi kami dengan IDUKA ini semakin baik dengan penguatan kerjasama. Kemudian ada rencana kami adalah workshop pembelajaran berbasis proyek. Kenapa ini kami lakukan? Karena akan susah sekali jika pada satu semester itu masih kita tidak menggunakan sistem blok. Bagaimana penyerapan siswa kami itu bisa memiliki kompetensi yang mumpuni jika nanti kami tidak menggunakan berbasis proyek ini. Jadi harapan kami dengan adanya ini kami akan mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, di mana nanti kami akan membuat sistem blok di kurikulum sehingga nanti untuk mata diklat atau mata pelajaran produktif digabung sendiri, sehingga nanti dalam satu kali panen itu siswa bisa terus belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan jurusannya. Kemudian nanti kami akan insya Allah nanti pelaksanaan magang bersertifikat untuk guru. Tadi ada penambahan dari 6 orang tadi bisa menjadi mungkin 8 atau 10 orang. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan IDUKA untuk rekrutmen dan penyaluran lulusan. Seperti mana saya jelaskan di awal bahwa terobosan yang akan kami lakukan sebagai kepala sekolah baru adalah bagaimana bekerja sama dengan industri di luar negeri. Kemudian ada penguatan pembelajaran kewirausahaan. Kami berharap nanti siswa-siswa kami atau peserta didik kami memiliki jiwa wirausaha. Setelah mereka beternak ayam, nah bagaimana ayam tersebut bisa laku di pasaran, bisa saja dengan pengolahan atau menjualnya secara langsung. Jadi demikian pemaparan kami, Bu. Berikutnya kami akan sebentar, Bu. Ya, kami akan share RAB. Apakah sudah terlihat ini, Bu? Halo? Oh, oke, ya. Oke, Bu. Jadi ini adalah rancangan anggaran rincian anggaran biaya yang kami buat atau kami susun bersama tim di sekolah kami. Yang pertama adalah perencanaan dan sosialisasi program. Jadi kami merencanakan di sini SMKPK, jika kami mendapatkan bantuan SMKPK ini, kami akan sosialisasikan ke warga sekolah, kemudian ke stakeholder pendidikan, misalnya di Dikbud Kabupaten Bima dan KCD Provinsi NTB yang ada di Kabupaten Bima, kemudian ke masyarakat sekitar yang berada di sekitar lokasi wilayah sekolah dengan mengundang tokoh-tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, sehingga nanti mereka lebih jelas dan lebih gamblang mengetahui bahwa SMK 1 Monta ini memiliki program tentang pusat unggulannya. Kemudian nanti kami juga merencanakan untuk pemenuhan buku SMK, di mana di sini adalah lebih ke kurikulum merdekanya, itu pemenuhan buku SMK untuk kurikulum merdeka. Kemudian nanti kami rencanakan untuk implementasi link and supermatch-nya, yaitu tadi saya jelaskan adalah IKM-nya sendiri. Bagaimana kami akan menyelenggarakan workshop implementasi kurikulum merdeka dengan mengundang narasumber-narasumber yang memiliki pengetahuan di bidang IKM ini. Berikutnya adalah penguatan kerjasama sekolah dengan dunia kerja. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di depan bahwa
kami memiliki 3 iduka yang sudah bekerja sama dengan kami sejak cukup lama, tapi perlu lagi kami penguatan bagaimana potensi mereka dalam bekerja sama dengan sekolah kami. Kemudian ada, tadi saya jelaskan pembelajaran berbasis proyek seperti ini, RAB-nya. Jadi akan kami rencanakan perencanaan dan pengembangan bahan ajar sesuai dengan IKN. Kemudian di sini ada proses penyusunan program pembelajaran dengan dunia kerja. Kemudian kami akan mengundang guru tamu menjadi guru di sekolah kami, sehingga nanti ilmu atau kompetensi yang ada dari guru tamu itu bisa diimbasi kepada guru-guru lainnya, dan kemudian guru tersebut akan mengimbasi juga kepada peserta didik kami. Kemudian nanti ada pengembangan program PKL bersama dunia kerja, jadi industri-industri yang ada, di samping nanti juga kami juga akan mengembangkan lebih banyak lagi industri. Kami akan undang untuk pengembangan program PKL bersama dunia kerja ini. Kemudian pelaksanaan magang bersertifikat untuk guru. Ya, rencana kami nanti pengembangan guru yang belum memiliki kompetensi atau belum memiliki sertifikat kompetensi atau LSPP 1 dan sertifikat industri, bisa kami berangkatkan lagi untuk mendapatkan sertifikat tersebut, sehingga kompetensinya lebih banyak di guru-guru kami. Kemudian pelaksanaan komitmen dunia kerja untuk rekrutmen dan penyaluran lulusan. Jadi walaupun ada juga iduka yang hanya tempat kami melaksanakan praktek, tapi tidak memiliki komitmen untuk penyaluran tenaga kerja, dan dengan adanya program ini kami berharap perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kami itu bisa sekaligus menyalurkan peserta didik kami menjadi pekerja-pekerja yang handal di bidangnya. Ya, salah satunya tadi dengan melaksanakan komitmen dengan salah satu perusahaan Jepang yang ada di NTB. Kemudian ya, kami ingin ada penguatan pembelajaran kewirausahaan buat siswa, sehingga nanti peserta didik kami itu bisa melaksanakan wirausaha yang baik. Kemudian penguatan karakter, mungkin kami akan lebih percepat lagi Bu, karena waktu mungkin. Kemudian workshop penguatan P5 di SMK, ya sesuai dengan kurikulum IKM. Kemudian penerapan sekolah bebas perundungan atau bullying, karena ini adalah salah satu dosa besar pendidikan yang ada di kita, sehingga perlu kami laksanakan sekolah bebas perundungan, sehingga kami nanti memiliki satgas anti perundungan pada akhirnya. Kemudian penguatan kelembagaan SMK. Jadi kami ingin nanti di roadmap kami itu ada penerapan platform teknologi digital, misalnya nanti ke rapor pendidikan, kemudian perpustakaan berbasis digital, absensi digital dan lain sebagainya, berbau digital, karena program SMK sekarang adalah yang berbasis digitalisasi. Kemudian implementasi platform teknologi manajemen berbasis sekolah, ini kami jelaskan juga bahwa kami ingin nanti semuanya terkoneksi dalam satu jaringan. Bagaimana nanti mengembangkan mungkin software nanti biar peserta didik berbasis teknologi melaporkan bagaimana kehadirannya, kemudian pembayaran SPP dan lain sebagainya. Kemudian penelusuran tamatan, nah ini sangat penting bagi kami karena kami ingin mendata bahwa tamatan-tamatan kami itu di mana saja sih mereka berkiprah saat ini. Jadi apakah sudah di dunia kerja atau melanjutkan kuliah, nanti akan kami buat workshop seperti ini. Kemudian ada namanya benchmarking, nanti rencana kami akan berkunjung ke sekolah yang maju untuk studi banding atau studi tiru, bagaimana pengembangan untuk jurusan agribisnis tentang unggasnya itu bagaimana, sehingga nanti kami bisa terapkan di sekolah kami. Kemudian pengembangan praktek baik pembelajaran SMK berbasis bahan, kemudian perencanaan berbasis data, karena ini penting sekali PBD ini, bagaimana kami merancang keuangan dana bos kami itu berdasarkan data yang telah ada di rapor pendidikan. Kalau yang lainnya ini adalah penerapan BLUD yang kami rencanakan, kemudian adalah koordinasi dan pelaporan. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Itu yang kayak istilahnya itu konsistensi ada.
Betul. Ya. Apalagi berarti dengan saya beberapa kali juga nanti kesempatan juga mengenai kecepatan adalah yang gratis. Nah ini namanya kerjasamanya dengan siapa Pak Ahmad? Ya, kami kerjasamanya dengan 3 industri Bu. Yang pertama adalah Mitra Sinar Jaya yang lokasinya ada di Kota Bima, lebih kurang 60 kilo dari lokasi sekolah kami. Ya. Jarum Pokpan, Bu. Jarum Pokpan, ya. Yang kedua adalah PT Duta Makmur Citra atau DMC. Bukan, kalau yang 500 itu kapasitas kandang kami, Bu. Di sekolah mandiri, ya. Ya, maksudnya kandang yang ini terus isinya ayam itu kerjasama dengan PT itu enggak? Kalau untuk mitra kami Bu minimal 3.000 Bu. 3.000 aturan untuk di kota. Ya, makanya Pak itu ke sana karena kan itu salah satunya pemenuhan kuota ini di arah Pak. Iya Bu. Ya kan? Nah, nanti kita coba deh, bisa kalau bisa gitu ya, bisa nanti kita bisa coba yang kan seperti yang di mana nanti menyusun pemasaran. Iya, siap. Itu di sama itu sama dan PPTU itu berhasil itu dengan PT kalau nggak salah. Iya Bu. Iya. Kita ini kan kandangnya yang kuat, tangan yang kuat, tapi itu adalah dari pakan dari Indonesia. Jalan itu sudah teman berapa? Kita itu awalnya ya regulasi dulu. Siap. Nah, terus yang kedua yang apa tadi? Misalnya Bapak sudah mau menuju ke pengolahan yang hilir masuk ke ada THP saya seperti ini. Jadi peliharaannya seluas itu. Nah, kalau ini kan tadi sudah membuat masker, membuat apa tadi? Sosis. Sosis. Ya. Itu penyembelihannya di mana? RPA-nya di mana? Menyembelih sendiri Bu. Pengolahannya di sekolah. Gimana Bu? Belum Bu, belum. Jadi kami masih manual biasa aja Bu, secara tradisional. Nah itu makanya kalau kita bicara peluang seperti itu, malah itu fokusnya kalau sarankan fokus aja enggak. Unggas, betul. Ya. Jadi cukup misalnya, tidak apa si anak-anak itu aja suruh nanti bekerjasama dengan pihak mitra, terus orang tua, tapi mencoba kan di sana masih dipeliharakan dia lihat bebas ya. Betul Bu ya. Nah itu anak dilatih. Di sekolah ada ternaknya enggak? Ada Bu. Ada. Udah cukup. Iya. Yang itu yang kelebihan. Nah kalau enggak itu saya lebih cenderung itu risetnya cepat. Siap. Nah itu tolong dicoba ya. Ke produknya. Produk ya, siap. Itu misalnya kalau kita misalnya ini mau mengusulkan SPA sederhana, tadi yang manajemennya tapi mungkin ada uang-uang yang tidak terpakai ya. Ya. Jadi keluarnya itu karena data saya atau pusat yang lain. Dan minimalnya kan untuk guru-guru atau dinas nanti bekerja sama dengan hotel-hotel. Oke, siap. Ya. Ini lokasinya di mana? Di Kabupaten Bima Bu. Di sebelah mana? Di bagian selatan, Kecamatan Monta. Gimana Bu? Ternak lele gimana? Oh, kalau itu biasanya di Lombok Bu itu. Di Bima, gimana? Untuk ternak lele ya Bu ya? Ternak lele ya?
Lemintan ada ya? Kecamatan. Kalau kecamatan sih nggak ada Lemintana. Kalau desa ada. Oh desa ya. Iya ya. Jauh. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh. Oh ya, siap. Lebih kurang 1 jam Bu, dari sini. Di kecamatan Bolo itu. Iya Bolo ya. Betul Bu, siap. Oh gitu Bu, alhamdulillah. Iya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Betul. Ya, Bu. Kalau dari bandara itu ke selatan, Bu. Ke arah keluar, kalau dari bandara keluar ke kanan. Rumah sakit jauh, Bu. Itu ke arah barat kalau rumah sakit kabupaten. Kami itu misalnya keluar dari bandara ke kanan, langsung lurus saja, Bu. Ya, kalau kantor kabupaten itu belok kanan, kami masih lurus, Bu. Oh ya, lurus ke selatan, lurus terus, Bu. Tidak ada belok-belokannya. Oh iya, Bu. Ya mudah-mudahan kalau Ibu datang lagi kami bisa jemput, Bu. Bisa datang ke sekolah, lihat langsung sekolah kami. Siap. Sekarang siswa kami 271, Bu. Ya. Siap, ya. Kami ke satu aja ya. 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 Ada, Bu, masih banyak. Ya. Itu menunjukkan bahwa ini loh wujudnya peternakan ayam broiler terintegrasi. Itu tadi seperti kalau gitu loh. Iya, Bu. Yang mulutnya enggak. Iya. Itu tadi misalnya pengajuan apa ini sampai sederhana aja kan sama user datang nanti kan gitu itu kan juga untuk apa memulai pemajaran. Iya. Bapak misalnya nanti misalnya tidak disetujui misalnya Ya. itu kan jalan gitu loh. Iya. Bagaimana kalau dengan para industri ini tadi. Oke, Bu, siap. Masyarakat. Pemberdayaan itu ya. Iya. Itu ya Pak Wan ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Ini timnya Pak Wan sudah berapa lama di situ? Baru 1 bulan, Bu. Saya di sini. Oh, berarti baru ya. Baru. Sudah menguasai. Nah, kebetulan saya guru SMK juga, Bu. Saya sebelum di sini adalah guru SMK 1 Lampung. Kemudian pernah juga mendapatkan SMK PK Pemadanan kalau di sekolah saya yang lama. Mana itu? Di Lampung, Kecamatan Lampung, ujung timur Kabupaten Bima. Yang mau nyebrang ke Labuan Bajo, Bu. Cuma kornya kemaritiman, Bu, di sana. Betul, Pulau Kelapa, ya. Pantai Pink, Pulau Kelapa, ya, Bu. Ya, maritim, Bu. Betul, ya. Ya, sampai, Bu. Itu sampai dulu tapi dimekarkan aja. Iya. Ya, oke, berarti kan sudah tahu
Ya, insya Allah paham Bu kalau masalah ini link and match-nya. Ya, terus siapa yang mendampingi PNS sama? PTP-nya siapa? Oh ya, di apa namanya B4TK Malang. Bukan perguruan tingginya. Oh, perguruan tinggi dari Politeknik Pangkep Bu. Ya, Politeknik Pangkep. Ya. Ya, oke. Oke, ya udah itu dulu Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan SMK ini, SMK Pusat Keunggulan ini, sehingga kami bisa memajukan sekolah kami lebih baik lagi, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di minimal di Kabupaten Bima atau di NTB. Terima kasih Bu, sehat selalu. Bu Amar dan Bu Lala, terima kasih. Oke. Setelah laporan ini, kita akan memberikan link untuk Pak Oleg mengisi link tersebut Terima kasih. dengan lengkap. Ya, Dan nanti LMB-nya mohon dikirimkan ke saya, namun terlebih dahulu Pak, tidak usah terlalu lengkap dulu. Oh, ya. Ada inisiatif real terkait kompetensi keadaan sekolah Bapak. oke siap. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Sudah. Sholat dulu. Ayo. Semoga usaha kita ini tidak sia-sia, semoga membuahkan hasil, semoga kita dapat lulus SMKPK. Amin. Semoga kebersamaan kita ini membawa berkah. Amin. Silakan Pak Fahmi. Semoga dengan pengalaman PK kita ini bisa membawa. Ayo pada. Ya, ini adalah wajah-wajah ceria yang bisa kami tampilkan setelah kami selesai wawancara untuk program SMKPK tahun 2023. Mudah-mudahan kami punya harapan ke depan dengan adanya SMKPK ini bisa memajukan SMK Negeri 1 Muntal lebih baik lagi. Amin. Iya. Thank you. Semoga sukses kita. Hebat. Hebat.